Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Pribadi. Di video ini aku baru banget beli HP hari ini ya. Ini adalah iPhone XR. Dan mungkin beberapa dari kalian udah paham ya, dulu aku pernah beli iPhone XR, udah dijual juga. Tapi kenapa di tahun 2023 ini aku malah membeli iPhone XR lagi? Ya padahal banyak orang yang membeli iPhone seri terbaru. Dan sebenarnya jawabannya simpel ya. Ini iPhone XR aku bakal pakai untuk secondary device khusus buat kerja. Ya, jadi ada beberapa hal yang aku pertimbangkan. Yang pertama, aku pengen beli dari brand Apple karena kerjaanku itu berhubungan dengan videografi, sosial media. Yang kalau dari brand Apple untuk sosial media dan juga untuk videografinya, walaupun ini iPhone-nya bekas ya, tapi masih oke kualitasnya menurut aku. Kemudian hal yang kedua, aku pengen beli iPhone untuk secondary device yang harganya nggak lebih dari 4 juta. Ya, ada beberapa opsinya kayak iPhone XR, XS, X, tapi ya akhirnya aku memutuskan untuk membeli iPhone XR ini. Dan aku juga udah compare waktu aku beli di sana, compare iPhone X, iPhone XR, XS-nya. Dan ada beberapa hal yang menurut aku iPhone XR ini paling layak dimiliki di tahun 2023, khususnya buat yang pengen beli iPhone bekas, budgetnya super terbatas di bawah 4 juta. So di video ini aku bakal jabarin kenapa akhirnya aku memilih iPhone XR lagi untuk dimiliki di akhir tahun 2023 ini. Sekalian juga kita bakal unboxing buat cari tahu dari segi kelebihan dan kekurangannya, serta apa aja hal yang harus kalian perhatikan kalau mau beli iPhone XR di tahun 2023 atau tahun 2024 nanti. Oke, kita bakal langsung aja unboxing unitnya dulu guys. Oke guys, kita mau langsung unboxing aja ya. Untuk unitnya ini aku beli di salah satu offline store di Purwokerto ya. Jadi ini bukan online kayak biasanya, ini aku belinya offline. Kemudian yang kita dapetin ini juga aku beli case-nya, nanti akan aku coba juga. Oke, yang pertama kita ada kitab-kitabnya dan juga unitnya, dan sekedar informasi aja buat kalian. Untuk unit ini udah aku setting semuanya tadi ya, sekalian di store-nya buat cari tahu. Dari segi sinyalnya juga tadi udah nyala semua, dan ini adalah garansi Exinter, jadi dari segi emailnya nggak kedaftar. Oke, untuk harganya ini aku mau kasih tahu sekalian ke kalian. Untuk harganya ini di angka 3.550.000 ya, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini aku beli sendiri, nggak di endorse ya. Jadi apa yang bakal aku sebutin di video ini real ya, nggak ada yang endorse sama sekali. Kemudian di bagian dalamnya ini ada kitab-kitabnya, ada SIM ejectornya, dan ada garansinya. Untuk garansi sendiri ini dikasih 2 minggu ya, dikasih 2 minggu. Kita lanjut lagi, untuk di dalam boxnya ini juga ada handsfree-nya, ada kabel chargernya yang lighting, dan juga ada kepala casnya kayak gini. Dan aku bisa bilang ini dari segi feel-nya, dari segi look-nya, ini adalah barang OEM, bukan bawaan dari iPhone-nya. Ya, dan ini wajar banget karena sekali lagi ini adalah Exinter. Aku bisa bilang 98 bahkan 99% semua iPhone Exinter itu nggak ada boxnya ya, alias boxnya itu OEM. Untuk variannya ini yang 64 GB ya guys, varian 64 GB yang warna hitam. Kita langsung aja fokus ke HP-nya. Untuk iPhone XR ini dengan harga 3,55 juta rupiah, aku dapetin dari segi kondisinya memang ada lecet-lecet wajar pemakaian. Sebenarnya ada beberapa device ya, ada sekitar 7-8 device iPhone XR yang warna hitam, dan aku pilih yang ini yang paling bagus. Memang dari segi bodinya ini bisa dibilang udah banyak lecetnya, tapi dari segi overall kayak kameranya, kemudian dari segi speakernya, kemudian dari segi layarnya, ini yang paling oke ya. Makanya ini aku pilih yang varian ini. Di bagian bezelnya ini udah banyak banget lecet ya, lecet pemakaian aja. Tapi ini wajar banget guys, karena sekali lagi ini adalah iPhone XR bekas ya. Jadi kalau teman-teman nyari iPhone bekas, nyarinya yang mulus, itu sebenarnya rawan banget bahwa iPhone tersebut itu udah part-partnya udah gantian, udah pernah dibongkar ya. Makanya aku selalu bilang bahwa kalau kalian mau beli iPhone, belilah iPhone yang ya sewajarnya aja, yang bekas gitu loh. Jangan minta yang mulus 100%. Karena nggak mungkin menurut aku iPhone bekas yang umurnya udah lama tapi dari segi bodinya masih mulus 100%. Ya, itu yang harus kalian ketahui. Dari segi bodinya ini di angka 93%-an, sisanya ada bekas pemakaian wajar aja di bagian bezel dan juga di bagian ring kameranya. Untuk keseluruhannya ini nggak ada minus ya. Untuk keseluruhannya ini masih normal, masih 100% oke, nggak ada cacat di bagian fungsi-fungsinya. Dan dari segi BH-nya aku bakal cek baterai health-nya. Baterai health-nya juga ini masih bagus. Baterai health-nya masih 93%-an. Ya, ini masih cukup tinggi untuk ukuran iPhone XR tahun 2018. Kemudian kalian juga
ketika mau beli iPhone itu yang pertama tadi baterai health-nya dicek. Kalian juga harus ngecek di bagian Face ID-nya. Pastiin Face ID-nya itu jadi guys. Karena salah satu ciri-ciri layarnya udah gantian itu biasanya Face ID-nya nggak bisa. Kemudian dari segi True Tone-nya juga nggak nyala ya. Kalau ini masih nyala ya. True Tone ini adalah fitur dari iPhone yang bisa untuk ngasih tone warna pada layarnya sesuai dengan environment teman-teman ya. Kalau ini nggak nyala, Face ID-nya off, itu biasanya layarnya udah gantian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya aku membeli iPhone XR ini dibandingkan dengan HP-HP yang harganya di bawah 4 juta lainnya, kayak ada iPhone X, kemudian ada XS, ada SE juga. Sebenarnya simple aja guys. Dulu aku pernah pakai iPhone XR dan aku nyaman dan puas banget pakai iPhone ini. Yang pertama memang dari segi kameranya. Memang ini kameranya cuma kecil satu kayak gini ya, kayak iPhone jadul, nggak ada dua lensanya kayak iPhone X atau XS. Tapi menurut aku dengan kamera satu ini 12 megapiksel ini udah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita di foto atau videografi. Dari segi kameranya masih tone-nya masih yang paling bagus dibandingkan dengan iPhone X atau XS. Memang dari segi tone warna itu setiap orang berbeda-beda ya. Tapi entah kenapa aku tuh kalau lihat hasil dari iPhone XR ini bikin enak di mata, enak dipandang. Hasilnya pun bagus ya. Begitupun kamera depannya. Ya, kamera depannya emang kalau dibandingkan dengan kayak iPhone 11, iPhone 12 itu lebih nge-crop guys. Tapi ini dari segi hasilnya ini nggak terlalu signifikan perbedaannya. Mungkin di video selanjutnya aku bakal comparein antara iPhone XR ini dengan iPhone 11 bahkan iPhone 12 kalian ya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe dulu karena ke depan kita bakal bikin konten-konten tentang iPhone juga. Itu yang pertama yang aku pertimbangkan, yaitu di bagian kameranya. Oke guys, ini perekaman menggunakan iPhone XR ya, 4K 60 fps. Kalian bisa lihat dari segi stabilisasinya ini masih lumayan dan sangat oke ya, stabilisasinya masih bagus. Dari segi tone warnanya juga masih natural banget. Kemudian dari segi autofocusnya juga masih cakep ya. Dan handling cahayanya juga masih oke, masih responsif. Padahal ini adalah HP tahun 2018 ya guys ya. Kalian juga bisa nilai dari segi kualitas suaranya, ini langsung direkod pakai iPhone XR. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu di bagian baterainya. iPhone XR ini memiliki baterai sebesar 2900 mAh. Tapi ingat guys, layarnya hanya HD pakai panel IPS. Ya, jadi dari segi keawetan baterainya ini lebih awet dibandingkan dengan iPhone X ataupun XS yang udah menggunakan resolusi Full HD. Dan sekali lagi guys, untuk urusan layar, karena memang HP ini bakal dipakai untuk kerja, bakal dipakai untuk full, ibaratnya non-stop ya. Jadi layar jenis IPS ini menurut aku pribadi dan pengalaman itu lebih awet dibandingkan dengan layar-layar OLED kalau dipakai dalam jangka panjang atau dipakai terus menerus. Layarnya nyala terus menerus, di compare antara IPS dan juga layar OLED. Menurut aku ini lebih kuat untuk layar IPS-nya ya, karena minim burn in, minim shadow juga. Kalau layar-layar OLED dipakai buat kerja keras, dipakai buat standby yang sampai 10 jam, 12 jam, ini menurut aku kurang bagus kalau layar OLED kayak gini ya. Bisa burn in ataupun shadow. Kalau iPhone XR karena ini menggunakan layar IPS, ini lebih tangguh kalau dipakai untuk standby, dipakai untuk harian, dipakai untuk penggunaan ekstrim. Kemudian hal selanjutnya kenapa aku pilih XR ini yaitu di bagian dimensi bodi dan juga layarnya. iPhone XR ini menurut aku memiliki dimensi layar dan bodi yang sangat-sangat pas, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Ya, kalau kayak iPhone X, iPhone XS itu kan 5,8 inci. Kalau dipakai buat kerja, buat dipakai mantengin layar terus menerus, menurut aku itu masih kekecilan ya. Khususnya buat aku yang memang dari segi tangannya gede ya, itu kurang nyaman ya untuk dipakai kerja. Tapi iPhone XR ini super pas guys ya. Kalau iPhone XS Max itu masih terlalu kegedean, dipakai satu tangan nggak nyaman. Tapi kalau iPhone XR ini dipakai satu tangan pun ini masih oke banget. Dan opsi di bawah 4 juta yang layarnya 6,1 inci ya hampir nggak ada lagi, kecuali iPhone XR ini dengan kualitas yang masih bagus tentunya ya. Kemudian hal selanjutnya kenapa aku memilih iPhone XR ini, karena di bagian suhu HP-nya. Kemarin aku comparein dengan iPhone X dan iPhone XS, aku pakai buat record video. Ya, dibandingkan dengan 3 HP tadi, XS dan iPhone X, ini yang bisa dibilang
lumayan adem dibandingkan dengan dua HP tersebut ya. Dua HP tersebut aku kerasain banget panasnya ya. Entah kenapa ya, atau memang dari segi bodinya yang lebih kecil, atau dari segi bodinya yang menggunakan stainless steel, kita nggak tahu. Yang pasti aku udah nyoba beberapa device, tapi yang paling adem dan paling nyaman itu ya iPhone XR ini. Aku nggak bilang ini dingin ya, ini juga masih panas. Tapi kalau di compare dengan kayak iPhone X dan XS, ini yang paling lumayan adem. Kemudian hal selanjutnya kenapa akhirnya aku membeli iPhone XR ini, yaitu dari segi performanya. Performa iPhone ini masih super nyaman guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini buat buka tutup aplikasi masih super kenceng, masih super nyaman dan minim lagging ya. Karena aku juga udah pakai setahun dulu ya, di tahun 2022, dan memang ini walaupun dari segi umurnya udah lampau tapi masih enak banget dipakai. Ini aku compare dengan Apple A14 Bionic-nya di iPhone 12 ya. Dan ya memang ada sedikit perbedaan, tapi nih kalian bisa lihat sendiri. Hampir nggak ada bedanya sama sekali. Ya, masih sama enaknya, masih sama kencengnya. Padahal ini berbeda dua generasi loh guys. Ya, ini berbeda dua generasi. Ya, begitupun dengan kalau kita compare dengan iPhone 11 ya, dari segi performanya ini masih mirip-mirip ya, masih mirip-mirip, masih nyaman. Intinya iPhone ini walaupun iPhone jadul, dipakai saat ini masih nyaman banget dipakai. Minim lagging, buat buka tutup aplikasi oke, buat membuka aplikasi berat juga masih oke banget. Mungkin ada yang nanya, lalu kekurangan apa bang dari iPhone XR? Dari tadi bahas dari kelebihannya mulu. Yang jadi kekurangan mungkin yang harus kalian pertimbangkan yaitu sekali lagi di bagian kameranya. Ini memang bagus, tapi ini hanya ada satu konfigurasi kamera. Ini nggak ada kamera sekundarinya, nggak ada lensa telenya atau lensa ultrawide-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari lensa ala-ala ultrawide, aku saranin kalian langsung upgrade aja ke iPhone 11. Ini juga harganya udah terjangkau sekarang ya, di angka 4,9 jutaan untuk yang X internya ya. Mungkin kekurangannya itu ya. Dan kalau buat teman-teman yang terbiasa pakai lensa ultrawide di Android pun ya, kayak aku kan terbiasa pakai iPhone 11, iPhone 12 yang ada ultrawide-nya. Pakai iPhone XR, bawa iPhone XR itu kadang-kadang kayak aneh aja, karena aku juga suka banget pakai lensa ultrawide ya. Dari segi point of view-nya itu lebih lebar ya. Jadi mungkin itu aja yang harus kalian perhatikan. Ini nggak ada lensa ultrawide-nya atau secondary lens-nya ya. Kemudian untuk iPhone XR ini juga belum ada yang namanya night mode guys. Ini belum ada night mode-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen iPhone yang ada night mode-nya, jangan beli iPhone XR ini. Minimal beli iPhone 11. Nah, kemudian untuk iPhone XR ini juga walaupun iPhone jadul ya guys, walaupun iPhone-nya lama, tapi ini masih mendapatkan iOS terbaru saat ini. Sebentar, aku mau kasih lihat ya. Ini belum aku update karena memang baru banget aku pegang. Ini masih mendapatkan iOS terbaru yang 17. Dan menurut aku ini luar biasa ya, iPhone tahun 2018 masih mendapatkan update iOS di tahun 2023 akhir. Ya, dan katanya, ini katanya aja, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ini adalah update iOS terakhir dari iPhone XR. Ya, tapi kita sekali lagi kita bakal nunggu apakah 2024 masih mendapatkan update iOS untuk iPhone XR ini. Oke guys, mungkin itu aja ya pembahasan singkat dan unboxing aku di video kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang minta rekomendasi video ke depan kayak gimana, atau mau compare dengan iPhone 11 atau iPhone 12, silahkan bisa langsung drop aja di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.